Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, salihin dan salihat, segenap jamaah Masjid Darussalam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, dan nikmat kesempatan berjumpa kembali dalam momentum yang sangat baik, yaitu di majlis ilmu, majlis ta'lim, yang mana sekurang-kurangnya pertemuan seorang muslim, seorang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya pertemuan mereka itu dapat menghilangkan rasa sedih dan rasa gundah gulana yang saat itu sedang menerpa. Kata para ulama dalam pepatah mereka, liqaul ikhwan yuzilul ahzan. Pertemuan saudara seiman itu dapat menghilangkan kesedihan. Dan terlihat saat ini wajah-wajah yang berseri, wajah-wajah yang begitu berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memberikan kebahagiaan kita di dunia ini pun nanti memberikan kita kebahagiaan di akhirat nanti, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membersamai beliau di surga Firdausil A'la nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan syarah daripada Al-Ahadits Al-Arba'in, hadis kompilasi yang berjumlah 40 fil aqidah, yang berkaitan dengan akidah. Dan sebelum kita tawakuf Ramadan sudah kita bahas sekitar 9 hadis, yang mana hadis tersebut seluruhnya berkaitan dengan akidah Islamiyah. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan pada hadis nomor ke-10, ya, yang mana hadis ini berkaitan erat dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini merupakan hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj rahimahullah As-Sijistani, beliau menuliskan hadis ini dan juga menuliskan rangkaian silsilah sanadnya sampai dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Ya. Hadisnya dituliskan di dalam kitab kita masing-masing, sangatlah singkat, yaitu adalah Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Ya, ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kalimat yang ringkas, hanya terdapat 5 kata, namun diulang sebanyak 3 kali. Ya, artinya
ini terkandung ada 15 kata. Kalimat yang sangat singkat, udzakirukumullah. Ya, aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah fi ahli baiti, terhadap ahlul baitku. Maksudnya adalah aku ingatkan kalian seluruhnya, baik para sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullahu taala, dan juga kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bertakwa kepada Allah ketika bersikap terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ahlul bait. Dan setiap kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan dibingkai oleh wahyu, betul Pak? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Di ayat yang ketiga, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berucap berdasarkan hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyun yuha. Setiap kata yang beliau ucapkan itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau memilih 5 kata yang singkat namun diulang sebanyak 3 kali, ini berarti penekanan. Ya, supaya kita memahami betul tingginya dan mulianya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan pernah sampaikan ya kepada para sahabat beliau, dan sabda ini meliputi kita semua yang posisi dan kemuliaannya lebih rendah daripada para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hatta, sampai kapan? Ya, akuna ahabba ilaihi, diriku lebih dicintai oleh seorang di antara kalian min nafsihi, daripada nyawanya sendiri, daripada dirinya sendiri. Ya, daripada siapa lagi? Daripada waladihi, daripada anak-anaknya, walidihi, dalam riwayat lain ada tambahan orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Berarti hadis ini mengisyaratkan kalau kita harus lebih mengutamakan Nabi dibandingkan nyawa kita, maka kita harus lebih mengutamakan keluarga Nabi dibandingkan keluarga kita. Itu maksudnya. Ya, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dan mengingatkan kepada kita semua, mari kita bertakwa kepada Allah ketika memperlakukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap kita, interaksi kita, ya, dan muamalah kita terhadap keluarga Nabi dan keturunan beliau, dan nanti akan kita bahas siapa saja ahlul bait beliau, ya, itu berkaitan erat dengan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita termasuk yang bertakwa kepada Allah, tentu kita akan bersikap baik. Dan kalau kita justru menjadi musuhnya ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipertanyakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang sebab urut hadis ini. Ya. Apa penyebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan udzakirukumullah fi ahli baiti? Ya. Apakah tiba-tiba begitu saja? Tidak. Ya. Terdapat di dalam riwayat Imam Muslim yang panjang sekali, yang mana kisah ini dikisahkan oleh seorang tabi'in yang bernama Yazid bin Hayyan rahimahullah. Dia menceritakan, intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Umar bin Muslim ila Zaid bin Arqam. Aku dan 2 sahabatku. Ya, kata Yazid, dia berkata, aku dan Husain sahabatku dan juga Umar, ya, kami bertiga datang kepada siapa? Zaid bin Arqam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sudah lama. Dan Zaid bin Arqam termasuk sahabat yang sudah tua renta ketika itu.
Ya, maka 3 orang tabi'in ini ingin mendapat ilmu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalasna ilaihi, ketika sudah duduk di hadapan Zaid bin Arqam, qala lahu Husain. Ya, Husain yang berkata kepada Zaid, karena Zaid bin Arqam ini adalah saudara daripada Sabrah, yang mana Sabrah ini ayah daripada Husain. Jadi statusnya antara Husain dan Zaid itu adalah om dan keponakan. Ya, keponakan Zaid berkata, yaitu yang bernama Husain, laqad laqita ya Zaid khairan katsiran. Sungguh engkau telah menemui kebaikan yang begitu banyak wahai Zaid. Ra'aita Rasulullah. Nah, ini Pak, tolak ukur kebaikan bagi orang-orang soleh terdahulu itu bukan nilai-nilai duniawi. Ya, tapi menurut Husain ini, laqad laqita Rasulullah. Kebaikan yang pertama, engkau berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa sami'ta haditsah. Tidak hanya engkau berjumpa dengan Nabi, engkau juga mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lisan sucinya. Kemudian wa ghazauta ma'ahu. Tidak hanya itu, engkau ikut berjihad, berperang, membela agama Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 3 keutamaan besar. Wa shallaita khalfa. Engkau bahkan salat langsung di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang sangat besar. Ya, ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa saja yang engkau pernah dengar dari Rasulullah SAW. Jadi 3 orang ini ingin mendapatkan ilmu. Ya, apa hadis yang bisa engkau sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami? Apa kata Zaid bin Arqam? Ya ibna akhi, wahai keponakanku, ya, wallahi laqad kabirat sinni, demi Allah aku ini sudah tua renta. Ya, wa qaduma ahdi, dan ajalku ini sudah semakin mendekat. Wa nasitu ba'dalladzi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku itu sudah banyak lupa dengan hadis-hadis Nabi yang dulu pernah disampaikan kepada saya, kata Zaid bin Arqam. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ya, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wa Badidah. Dia akhirnya cerita, ada satu hadis yang dia ingat. Dia ceritakan, pernah dulu Nabi berdiri berkhutbah di hadapan kami di sebuah sumur yang bernama Khum, ya, mata air atau sumur namanya Khum, dan letaknya itu ada di antara Mekah dan Madinah. Fahamidallah. Nah, siapapun yang ingin berkhutbah, siapapun yang ingin menyampaikan sesuatu dan di hadapan kaum muslimin, sepatutnya diawali dengan memuji Allah. Memuji Allah, bisa innal hamdalillah, sangat singkat bisa. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa memuji Allah, ya. Wa athna alaih, dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adha wa dzakkar. Kemudian Nabi memberikan kami mau'izah, memberikan kami nasihat, ya, wa dzakkar, dan memberikan kami tazkirah, ya. Kama qala amma ba'du ala ayyuhan nas. Nabi berkata, Nabi bersabda, wahai segenap manusia, ketahuilah, ya, fa inna ma ana basyarun yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa ujiba. Aku ini sekedar manusia biasa kayak kalian, ya, dan aku sebagaimana manusia biasa, aku sebentar lagi akan didatangi oleh utusan Allah. Siapa dia? Malakul maut, ya. Jadi sabda Nabi ini sudah berada di penghujung kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi termasuk wasiat lah, bisa kita katakan, ya. Wa ana tarikun fikum tsaqalain, dan aku sudah meninggalkan 2 perkara penting bagi kalian. Yaitu apa saja? Kitabullah, Al-Qur'anul Karim, ya, fihil huda wan nur, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya hidayah dari Allah. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih, maka hendaklah kalian berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahatha ala kitabillahi wa raghaba fihi, maka Nabi di situ memotivasi para sahabat agar senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Nah, tadi kan ada tsaqalain, ada 2 perkara besar, ya. Yang pertama tadi Al-Qur'an, yang kedua apa? Kalau kita selama ini sering mendengar kitabullahi wa sunnah
wa sunnati wa sunnah Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadis Nabi SAW, ketahuilah ada dalam riwayat-riwayat yang berbeda, yang mana Nabi di lain kesempatan berkata kitabullah dan itrati. Itrati itu adalah keluarga Nabi SAW, ya. Jadi ada dalam riwayat yang lain selain kitabullah dan sunnati, Nabi juga katakan kitabullah dan itrati dan keluargaku. Jadi ini jelas sekali menunjukkan keutamaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini di hadis yang disampaikan Zaid bin Arqam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa ahli baiti. Nah, perkara yang kedua yang kalian harus berpegang teguh kepadanya selain Al-Qur'an, yaitu adalah ahlu baiti, ya, keluargaku. Baru keluar tadi, wa zakirukumullah fi ahli baiti, wa zakirukumullah fi ahli baiti, wa zakirukumullah fi ahli baiti. Ini adalah sebab kenapa Nabi bisa sampaikan seperti itu. Jadi ternyata ini enggak sekedar sabda yang keluar begitu saja, tapi ini ada awal mula, yaitu adalah ketika Nabi sudah merasa ajalnya akan tiba, maka Nabi memilih pesan apa yang paling penting. Maka di antara yang paling penting adalah Nabi berpesan kepada kita agar bersikap baik kepada ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka fawaid apa atau faidah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, kita perlu gariskan terlebih dahulu dan tentukan siapa itu ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ulama berbeda pendapat tentang definisi ahlul bait. Tapi meskipun mereka berbeda pendapat, ya, pendapat yang paling mudah untuk diterima dan pendapat yang paling mudah untuk kita amalkan adalah pendapat para ulama yang mana mereka berkata ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu adalah man hurima as-sadaqata, orang-orang yang diharamkan mendapatkan sedekah, yaitulah zakat. Mereka tidak boleh menerima zakat. Jelas? Min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa Pak jumlah istri Nabi? Berapa? Oh, 15, banyak kali. Ya. Yang disepakati para ulama 11 yang disepakati, ya. Sebagian berbeda pendapat dan menambahkan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah yang berasal dari Mesir sehingga berjumlah 12. Sebagian lagi ada yang menambahkan istri Nabi yang bernama Raihana sehingga berjumlah menjadi 13. Tapi yang disepakati 11, ya, yang pernah bersama, ya, dalam satu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka semua hidup itu 9. Karena Khadijah sudah wafat, kemudian datang istri Nabi yang lain. Dan yang satu lagi siapa yang sudah wafat duluan? Ada yang tahu? Lebih dahulu wafat dibandingkan Nabi, siapa dia? Zainab binti Khuzaimah. Jadi dua orang ini wafat, maka 9 istri Nabi ini dalam satu kehidupan rumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jumlah istri Nabi yang disepakati ada 11. Dan nanti akan kita bahas, ya. Jadi man hurima as-sadaqata min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi, dan keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Banu Hashim, tidak hanya keturunan Nabi tapi juga Bani anak-anak keturunannya Hashim. Siapa dia Hashim, Pak? Siapa Hashim itu? Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim itu adalah kakek kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abdul Muttalib, ya. Jangan dibaca Abdul Muttalib, ya. Jangan dibaca Abdul Muttalib juga, tapi yang benar Abdul Muttalib, ya. Syiddahnya, tasydidnya ada di huruf ta. Abdul Muttalib. Kemudian Wabanul Muttalib itu sendiri dan keturunannya Al-Muttalib, bukan keturunan Abdul Muttalib, ya, keturunan beda, Pak, ya. Kemudian wa mawalihim, ya, dan pelayan-pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang diharamkan mendapatkan zakat enggak cuma keluarga Nabi, keluarga besar, bahkan pelayan-pelayan dan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dapat. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Jadi siapa tadi? Istri Nabi, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim. Ini lebih luas lagi ruang lingkupnya. Berarti sepupu-sepupu Nabi juga masuk di dalamnya, betul? Ya. Kemudian Banu Al-Muttalib, anak-anak keturunannya Al-Muttalib, dan juga siapa? Mawalihim, pelayan-pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berada di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beda antara Al-Muttalib dengan Abdul Muttalib. Kalau Abdul Muttalib itu Pak, nama aslinya Syaibah. Jadi Abdul Muttalib itu bukan nama asli. Nama aslinya siapa? Syaibah. Ya. Kenapa dia bisa disebut dengan Abdul Muttalib? Kisahnya secara ringkas begini. Dulu Abdul Manaf siapa? Abdul Manaf itu ayahnya kakek ketiganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdul Manaf ini kakek ketiga Rasul. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian bahwasanya Al-Imam Syafi'i itu berada di garis Quraisy melalui Abdul Manaf. Jadi bertemu antara nasabnya Imam Syafi'i dengan Rasulullah SAW pada Abdul Manaf. Dan 3 imam mazhab yang lain tidak. Jadi keutamaan Imam Syafi'i sudah berilmu, rajin ibadah, dan juga dari segi nasab sangat mulia dibandingkan 3 imam mazhab yang lain. Karena beliau nanti bertemu nasab dengan Rasulullah SAW pada garis Abdul Manaf. Abdul Manaf itu punya anak namanya Hashim, punya anak namanya Al-Muttalib. Ya, dulu Hashim itulah yang mengurusi semua kebutuhan jamaah haji. Ya, memberikan air, memberikan makanan, memberikan hotel, kalau bisa kita katakan hotel di zaman itu sudah ada. Ya. Kemudian Hashim ini wafat. Ya, maka Hashim ini serahkan kepada anaknya. Seharusnya ketika Hashim itu wafat, dia serahkan kepada anaknya yang bertugas mewarisi tugas ayahnya. Namun ternyata anaknya si Hashim ini yang bernama Syaibah itu malah dia merantau ke Yathrib. Dulu belum namanya Madinah. Karena si Syaibah ini enggak ada di Mekah, maka yang menggantikan kedudukan si siapa? Hashim itu saudaranya namanya Al-Muttalib. Berlalu beberapa tahun Al-Muttalib mencari keponakannya namanya Syaibah, anaknya Hashim. Dicari sampai akhirnya bertemu di Yathrib. Maka dia bawa ke Mekah. Ketika berada di pintu gerbang Mekah, orang-orang berkata Abdul Muttalib. Tahu Abdul itu artinya apa? Budak, hamba sahaya. Jelas sampai sini? Jadi Al-Muttalib bawa kudanya, di belakangnya ada keponakannya. Disangka penduduk yang di belakang Al-Muttalib itu adalah budaknya Al-Muttalib, padahal itu adalah keponakannya sendiri. Maka mulai saat itu Syaibah disebut dengan Al-Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini punya anak namanya siapa? Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini ya definisinya. Jadi keluarga Nabi yaitu istri keturunan Nabi, Banu Hashim, Banu Muttalib dan mawalihim, ini mereka semua tidak menerima harta zakat. Pernah mendengar dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berada di rumah beliau dan ada sebutir kurma, sebutir doang, Pak, kurma di lantai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan kurma milik Nabi, tapi kurma milik siapa? Milik kaum muslimin, yaitulah kurma hasil pengumpulan harta zakat. Kemudian dalam satu riwayat dikatakan Hasan, dalam riwayat yang lain Husain yang masih kecil, ya namanya anak-anak, Pak. Ya, dia ambil, dia comot, dia makan. Nabi langsung katakan, suruh keluarin. Diambil oleh Nabi, dikeluarkan, maka Nabi sampaikan, kita ini enggak menerima harta zakat. Luar biasa, cuma satu butir, itu pun belum habis. Ya. Nah, dasarnya
Definisi ini didasari dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sampaikan, riwayatnya Zaid bin Arqam, karena itu hadis yang panjang. Ada lanjutan hadisnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sampaikan udzakirukumullah fi ahli baiti, dan didengar oleh Zaid bin Arqam, dan Zaid ceritakan tadi kepada 3 orang, Husain, siapa lagi? Yazid dan Umar. Ini 3 orang tabi'in. Maka setelah mendengar itu, Husain berkata kepada Zaid bin Arqam, "Waman ahlu baitihi ya Zaid? Alaysa nisa'uhum min ahli baiti?" Kalau gitu sebutkan kepada kami siapa saja ahlul baitnya Rasulullah SAW. Bukankah istri Nabi SAW itu juga ahlul baitnya? Maka Zaid berkata, "Nisa'uhu ahlu baiti." Memang istri beliau adalah ahlul bait beliau. Lakin akan tetapi ahlu baitihi man hurima shadaqata ba'dah. Akan tetapi yang lebih luas dan yang lebih jelas tentang definisi ahlul bait adalah yang diharamkan mendapatkan harta zakat. Kemudian dijelaskan oleh Zaid, hum alu aliyin, secara spesifik mereka adalah keluarganya Ali bin Abi Thalib, ya, wa alu Aqil, dan keluarganya Aqil, dan keluarganya Ja'far bin Abi Thalib, wa alu Abbas, dan keluarganya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka semua diharamkan mendapatkan harta zakat. Ya, yang semakin mempertegas bahwasannya istri Nabi SAW juga termasuk ahlul bait adalah Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 32 sampai dengan 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabi", wahai istri-istri Nabi Muhammad SAW, ya, "Lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaitun", kalian itu derajatnya enggak sama dengan wanita-wanita lain. Maka jika kalian bertakwa, fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Hendaklah kalian, yang dimaksud istri-istri Nabi, kalau berbicara, bicaranya itu jangan lemah gemulai. Jangan istilahnya tuh, direndah-rendahkan suara, dibuat-buat. Karena suara perempuan secara umum bukan aurah, tapi kalau dibuat mendesah, ya, atau dibuat merendah-rendah, lemah lembut, maka itu membuat orang yang di dalam hatinya ada penyakit menjadi ingin terhadap wanita tersebut. Ya, jadi sampai sedemikian Pak, tarbiyah pendidikan dari Allah kepada istri-istri Nabi, buat ngomong aja diatur Pak, karena beda dengan perempuan umumnya. Ya, maka apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulna qaulan ma'rufa, hendaklah ucapkan perkataan yang baik. Ya, wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kalian berdiam diri di rumah, lebih banyak sering di rumah. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj. Tabarruj itu apa? Bersolek, ya, berdandan kayak dandannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, berlebihan menor-menor gitu kan. Yang pipi kanan biru, pipi kiri hijau gitu kan. Jidat ini apalagi, wah itu menor-menor, lipstiknya macem-macem. Ya, itu namanya tabarruj dengan tabarrujnya jahiliyatil ula. Orang-orang jahiliyah terdahulu menampakkan kecantikan lebih untuk yang bukan mahramnya. Ya, jadi definisi istri soleha itu Pak, secara ringkasnya itu kalau di luar ke Arab-Araban, kalau di rumah ke Barat-Baratan. Ngerti gak? Ya, kalau di luar tuh tertutup, tapi kalau di rumah, ya, terbuka buat suami. Tapi sayangnya muslimah kebanyakan sekarang justru ke Barat-Baratan di luar, giliran di rumah ya, terlalu ke Arab-Araban atau terlalu ke Nusantaraan. Tahu terlalu ke Nusantaraan? Pakai daster, bau, habis masak nggak mandi gitu kan. Nah, seperti itu, ya. Nah, di sini yang menjadi inti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 33-nya, "Innama yuridullahu liyudhiba 'ankumur rijsa ahlal bait." Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menghilangkan ar-rijs. Ar-rijs itu keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Terkadang diartikan dengan najis,
Yang dimaksud di sini adalah Allah menghendaki ingin menghilangkan dosa-dosa dari kamu wahai ahlul bait. Apa komentar Ibnu Abbas terhadap ayat ini? Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti. Qalat nazalat fi nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam khassah. Ayat ini turun khusus untuk istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang 11 itu kalau mau mudah kita hafalkan, itu ada 6 orang dari Quraisy, ada 4 orang dari orang Arab selain Quraisy, dan hanya 1 orang dari Bani Israil. Nah, yang dari Bani Israil siapa? Ada yang tahu? Safiyah binti Huyai. Dan sekedar informasi, Safiyah ini kalau dilihat nasabnya ke atas, itu keturunannya Nabi Harun. Ya, jadi keponakan jauhnya Nabi Musa. Makanya Nabi SAW itu bersambung dengan Nabi Musa melalui Safiyah. Nabi SAW bersambung dengan Nabi Ibrahim melalui Maryah Qibtiyah orang Mesir. Sebagaimana dulu Ibrahim dengan siapa? Sayyidah Hajar dari Mesir. Ya, inilah luar biasa tuh skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang 6 orang Quraisy asli nih. Ya, ini paling mudah dihafal. Khadijah, terus Aisyah, terus Hafsah, ya. Kemudian siapa lagi? Saudah binti Zama, ini istri Nabi yang termasuk sudah tua. Ya, yang rela memberikan giliran harinya buat siapa? Sayyidah Aisyah. Ya, jadi jangan dikira Pak kalau punya istri banyak tuh enak doang gitu yang dilihat. Pusing Pak. Di antara salah satu pusingnya adil untuk membagi hari. Ya, bayangkan Pak kalau Bapak punya istri misalkan ya 4 nih. 4. Berarti setiap 4 hari kan harus dibagi 1 hari buat istri masing-masing, betul? Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita buat 2 hari, boleh nggak? Boleh, tetap adil. Yang repot itu jamnya itu loh. Ya, jamnya itu harus tepat. Ya, dan bayangkan Nabi SAW dengan 11 istrinya beliau bisa adil. Ya, dibagi-bagi, ada 1 hari miliknya Saudah, maka Saudah demi mendapatkan keridhaan Rasulullah. Karena Saudah tahu diri sudah tua. Ya, dan Aisyah masih muda. Kalau kata orang Jawa itu masih kinyis-kinyis, Pak. Ya, dan Rasul ketika sudah wafat, Sayyidah Aisyah itu masih sweet 17. Masih antara umur 17 atau 18 tahun. Ya, masih sangat muda. Ya. Jadi tadi siapa? Khadijah, Aisyah, Hafsah, Saudah, dan yang Ummu itu Ummu Salamah, dan Ummu siapa? Ummu Habibah, nama aslinya Romlah, anak atau putri daripada Abu Sufyan. Ya. Kemudian siapa lagi tadi? 6 sudah. 4 istri Nabi dari orang Arab yang lain, artinya bukan keturunannya Quraisy, tapi termasuk orang-orang Arab, yaitu dua Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsy, Maimunah dan Juwairiyah. Ya, jadi semuanya tadi 10 tambah 1, yaitu siapa tadi? Safiyah binti Huyai, yang dengan keislamannya 1 suku itu masuk Islam semua. Karena Safiyah ini anak kepala suku. Ya, maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah saya temukan ada seorang wanita yang lebih banyak keberkahannya daripada Safiyah. Dia masuk Islam, 1 suku itu masuk Islam semuanya. Ya. Inilah yang namanya pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak selalu urusan masalah cinta, tapi ada dakwah di dalamnya. Terus tadi dan keturunan Nabi. Kalau anak Nabi langsung ada berapa? Anda tahu? Anak Nabi itu jumlahnya berapa? Anak Nabi itu jumlahnya 7. Ya, 6 dari 1 rahim, yaitu rahimnya Khadijah. 1 keturunan wanita Mesir. Ya, Maria Al-Qibtiyah. Ya, beliau disebut dengan Abul Qasim, berarti anak pertama beliau namanya Al-Qasim. Ya, terus punya anak lagi namanya Abdullah. Terus yang laki-laki 1 lagi dari istri Maria Qibtiyah. Kalau memang kita lebih merojikan pendapat yang mengatakan Maria termasuk istri Nabi, berarti tambah tuh tadi 3 laki-laki, terus tambah 4 perempuan. Siapa dia? Zainab,
Jadi istri Nabi namanya Zainab, anak Nabi juga namanya Zainab. Terus siapa lagi? Ruqayyah. Siapa lagi? Ummu Kulsum. Dan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah siapa? Fatimah. Ya, Fatimah. Kenapa? Karena dia wafat sepeninggal Nabi SAW hanya sekitar 6 bulan. Maka betul Nabi ketika membisikkan di telinganya Fatimah, kata Sayyidah Aisyah, aku masih ingat betul ketika Rasul sesaat sebelum wafat, kenapa beliau membisikkan sesuatu kepada kamu, tapi kamu di situ tertawa dan kamu menangis. Dan belum pernah aku lihat ada orang yang menangis dan tertawa dalam tempo yang sangat dekat. Baru habis nangis terus tertawa. Kata Sayyidah Fatimah, aku diberitahukan oleh ayahku ajal sudah dekat, maka aku menangis. Tapi ayahku mengatakan ahlul baitku yang paling pertama menyusul Nabi SAW siapa? Fatimah. Maka di situ aku pun berbahagia. Cuma beda sekitar 6 bulan. Ya, faedah yang kedua, ini kewajiban bagi seorang muslim mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin." Ya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, didiklah anak kalian 3 perkara. Yang pertama apa? Hubbi nabiyikum. Nah, ini kita jarang, Pak. Anak-anak lebih banyak mengidolakan artis. Anak-anak lebih banyak mengidolakan orang-orang kaya yang ada di Eropa sana, non-muslim sana. Padahal di antara pesan Nabi, didiklah anakmu untuk mencintai siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu pertama. Ya. Kemudian apa lagi? Wa hubbi ahli baitih. Yang kedua, didiklah anak kita semua untuk mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qiraatil Quran, dan didiklah anak-anak kita untuk mencintai membaca Al-Quran. Ya, jangankan mencintai Pak sekarang, yang orang tuanya sendiri saja masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Nah, ini sangat-sangat disayangkan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita nggak termasuk yang seperti itu. Ya, nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Saking pentingnya untuk mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bahkan diamalkan oleh sahabat Nabi yang lain. Jadi kebiasaan sahabat Nabi, Pak, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, mereka mencari momentum apa yang bisa menjadikan mereka ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu cara Aisyah radhiyallahu taala anha ingin ingat Nabi terus bagaimana, Pak? Ada yang tahu? Ya, Nabi itu kan dikubur di kamarnya Aisyah. Maka Aisyah itu tidur di situ terus. Bayangin, Pak, kalau kita, Pak, rumah ada kuburan, gimana kira-kira? Ya, Sayyidah Aisyah saking rindunya sama Nabi SAW, maka dibiarkan beliau itu tetap berada di situ. Padahal kalau mau beliau pindah rumah. Ya. Kemudian siapa lagi? Abu Bakar meninggal. Inginnya dikubur di mana? Di sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah tetap enggak mau pindah rumah. Ya, tetap di situ bersama 2 kubur lelaki yang paling dia cintai. Yang satu suaminya sendiri, yang satu ayahnya sendiri, dan dua-duanya adalah yang paling mulia di sisi Allah. Ya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ketika sesaat sebelum wafat sudah ditusuk kan ketika sholat subuh. Ya. Kemudian sesaat sebelum sakaratul maut berkata kepada pengawalnya, datang kepada Ummul Mukminin Aisyah. Padahal Aisyah itu jauh lebih muda, Pak, daripada Umar. Tapi inilah kemuliaan beliau karena menjadi istri Nabi SAW. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bahkan dibandingkan nyawa seluruh kaum muslimin, dan azwajuhu, istri-istri Nabi adalah ummahatuhum, ibu-ibu kaum muslim. Walaupun lebih muda umurnya, dianggap ibunya Umar bin Khattab minta izin supaya dia pun nanti dikuburkan di sebelah 2 sahabatnya yang paling dia cintai. Diberikan izin.
Setelah diberikan izin bagaimana Pak? Sayyidah Aisyah mulai memberikan hijab, ada tabir di kamarnya. Oh ini Pak, ini keutamaan wanita Quraisy. Saking mulianya dan menjaga rasa malunya bahkan kepada orang yang sudah meninggal yang bukan mahramnya, yaitu Umar kan bukan mahramnya. Maka mulai saat itu di kamarnya diberikan hijab. Ya, ini luar biasa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi sudah wafat itu sangat memuliakan keluarga Nabi. Di antara salah satu contohnya, ya, sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini yang diberikan lisensi oleh Nabi SAW sebagai orang yang paling mengerti ilmu faraid, ilmu warisan. Ya, salah satu sekretaris Nabi SAW juga. Dia pernah bersilang pendapat dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa? Sepupu Nabi SAW. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, jadi hubungannya adalah sepupu dengan Nabi SAW. Sangat memuliakan Ibnu Abbas. Tapi Zaid itu berpendapat dalam urusan warisan ketika seorang mayit, ya, meninggalkan kakek dan meninggalkan saudara-saudara, maka pendapat Zaid itu adalah kakek dengan saudara membagi harta bersama, berkongsi. Ya. Tapi kalau Ibnu Abbas tidak. Kata Ibnu Abbas, kakek itu ketika ayah sudah nggak ada, derajatnya sama dengan karena di dalam Al-Quran cucu itu menempati kedudukan anak ketika anaknya enggak maka begitu juga kakek menempati posisi ayah ketika ayah enggak ada. Sedangkan ayah itu adalah alasan kuat untuk memahjubkan, menghilangkan bagian saudara. Jelas enggak? Jadi Ibnu Abbas mengatakan kakek ini menghilangkan jatahnya saudara-saudari mayit, sedangkan Zaid bin Sabit tidak. Dan yang luar biasa sampai Zaid berkata seperti ini, ala yattaqillaha Zaid. Ibnu Abbas berkata, tidakkah Zaid bin Sabit bertakwa pada Allah? Padahal sama-sama sahabat, Pak. Ya, sama-sama cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sama-sama berilmu ulama. Dia berkata, ala yattaqillaha Zaid bin Sabit yaj'alu ibna libni ibnan wa la yaj'alu abal abi aban. Dia menjadikan cucu kedudukannya sama seperti anak, tapi dia nggak mau menjadikan kakek kedudukannya seperti ayah. Padahal dalam surat An-Nisa ayat 12 tentang warisan, ya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kata walad di situ mencakup anak, cucu dan cicit dan seterusnya ke bawah. Maka kakek juga demikian. Kakek yang kesekian kalau masih hidup dan yang bawah-bawahnya belum mati, maka dia menggantikan kedudukan ayah. Seharusnya gitu kalau dari Al-Quran. Maka Ibnu Abbas sampai berkata seperti itu kepada murid-muridnya di dalam majelisnya. Sampai Ibnu Abbas berkata begini, lawadattu anni, sungguh aku itu ingin banget, ya, berdebat dengan orang. Maksudnya berarti siapa? Zaid bin Sabit, ya, yang yukhalifuni, berselisih pendapat kepadaku tentang hal ini, wa najtami, dan kita berkumpul jadi satu, wa natabahal, dan kami bermubahalah supaya Allah melaknat siapa yang dusta di antara kami. Begitu, Pak. Ya. Belum waktunya? Belum, ya. Nah, yang ingin menarik di sini bagaimana cara Zaid bin Sabit memuliakan saudara atau sepupu Nabi Muhammad SAW. Meskipun mereka berseteru dan bersetegang urusan fikih seperti ini, ya. Ketika Zaid bin Sabit kehilangan ibunya dan Zaid bin Sabit menguburkan ibunya, Zaid bin Sabit itu membawa kendaraan al-baghl. Al-baghl itu adalah peranakan kuda dan keledai, ya. Jadi dia menunggangi Ibnu Abbas datang dan dia menarik tali kekangnya, ya, sebagai penghormatan kepada Zaid bin Sabit. Maka kata Zaid bin Sabit apa? Da'anka ya ibna ammi Rasulullah SAW. Tolong lepaskan tali kekang itu, hai sepupu Nabi SAW. Apa kata Ibnu Abbas? La hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Kami seperti ini diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan ulama kami, kata Ibnu Abbas. Apa yang dilakukan Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit langsung turun dari baghelnya, kemudian diperintahkan tunjukkan tanganmu. Setelah ditunjukkan tangan Ibnu Abbas, dicium tangannya oleh Zaid bin Sabit. Ketika ditanya oleh Ibnu Abbas kenapa,
Kata Ibnu Abbas, hakadza umirna an naf'ala bi ali baiti Rasulillah SAW. Demikian kami juga seperti ini diperintahkan untuk memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.